Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada Kak Yano Bintang. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana agar guru itu betul-betul bahagia dalam mengajar. Karena banyak guru yang tersiksa dalam mengajar akibat kondisi kelas, kondisi murid, dan kondisi aturan yang terus menekan dirinya. Percayalah bahwa setiap guru itu selalu ditekan dari berbagai arah. Yang pertama, ditekan oleh aturan harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, ditekan oleh kondisi siswa. Yang ketiga, ditekan oleh kondisi kelas. Yang keempat, ditekan oleh masyarakat, yaitu orang tua. Yang kelima, dia ditekan oleh guru-guru yang sukses bercerita kemana-mana kalau mengajar sukses. Itu tekanan-tekanan guru yang harus diatasi. Ada 5 tekanan yang kadang menghantui seorang guru, bahkan dia stres dan tidak mau mengajar lagi karena tekanan-tekanan itu. Nah, yang terpenting adalah guru menjadi dirinya sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Kalau guru harus sesuai dengan kurikulum, itu bukan ditekan, tetapi itu garis jalan yang harus dilampaui. Itu adalah pesan yang akan dibawa ke jalan sampai tujuan. Dan itu tugas hal biasa, karena semua orang yang bekerja pasti dia punya pesanan seperti kurikulum itu. Contoh, tukang dia punya pesanan gambar gedung yang harus dia buat. Penjahit baju dia punya pesanan model baju yang harus dibuat. Tukang masak dia punya pesanan makanan apa yang dibuat. Jadi kalau kurikulum itu memang sebuah keharusan yang harus dijalani oleh guru, sehingga guru tidak boleh merasa ditekan oleh kurikulum, tetapi justru harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, guru tidak boleh merasa ditekan oleh situasi siswa, karena yang namanya siswa pasti seperti itu. Siswa itu dalam kondisi nakal, kalau tidak pasti bukan siswa. Mengapa dalam kondisi nakal? Karena dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Dan itu terjadi dan guru menganggap itu sebuah tekanan. Bukan, itu sebuah kewajaran. Murid seperti itu wajar. Mengapa? Karena belum punya pengertian, belum punya kemana arahnya pembelajaran itu, belum punya sopan santun, dan justru itulah mereka sekolah. Sehingga guru tidak boleh takut dengan tekanan siswa, dan bahkan tidak boleh menganggap bahwa itu sebuah hambatan. Wajar saja, ikhlas, biasa saja. Ngajar itu murid pasti begitu. Dari 35 murid, 5 orang seperti itu biasa, 10 orang seperti itu biasa. Tetapi masih ada yang baik. Nah, tinggal ini bagaimana guru mengelolanya. Mengajar itu seni. Ketika guru mampu mengatasi siswa dengan damai, dengan nyaman, dengan enak, itu sebuah seni tersendiri. Kemudian yang ketiga itu suasana kelas. Suasana kelas itu tidak akan bisa sempurna seperti keinginan guru, dan itu hal yang wajar. Jangan dianggap sebagai sebuah tekanan, dianggap sebagai sebuah tekanan. Bukan, itu kondisi real, nyata. Keinginan guru tidak cocok dengan suasana kelas yang diharapkan. Kadang kelas bangkunya ada yang patah, cuacanya yang tidak mendukung, lalu lampunya ada yang mati. Itu hal biasa karena dipakai terus dan itu dinamis, dan itu bukan sebuah tekanan, tetapi itu sebuah kondisi yang harus bisa kita atasi. Biasanya guru itu bermimpi kelasnya harus bagus, AC warnanya ini. Tidak bisa, susah untuk mencapai seperti itu. Maka kondisi kelas
apa yang ada itu jalani saja, lakukan saja, dan anggap sebuah dukungan. Dan bahkan menjadi sebuah seni juga ketika guru mampu mengatasi kondisi kelas seburuk apapun. Lalu yang keempat, itu orang tua atau masyarakat yang menuntut melebihi apa yang ada, dan orang tua itu sok mengerti. Ya, itulah orang tua. Orang tua itu pasti keinginannya itu tinggi, pasti harapannya tinggi terhadap guru, dan itu hal yang wajar karena dia itu kan sebenarnya hakikatnya menitipkan anak ke sekolah, menitipkan ke bapak ibu sebagai guru. Maka tuntutannya pasti tinggi. Mengapa tinggi? Karena ketidaktahuan, sehingga guru perlu berkomunikasi dengan orang tua, dengan masyarakat. Apa yang dia lakukan itu untuk aspek apa dan tujuannya bagaimana. Sehingga guru tidak boleh marah-marah pada orang tua, tidak boleh marah-marah pada masyarakat, karena wajar orang tua dan masyarakat menuntut seperti itu karena keinginan yang sangat tinggi, berlebih, emosional. Ceritakan kondisi yang ada, yakinkan bahwa orang tua, anak bapak ibu itu bisa berubah, tetapi perubahan itu adalah proses, tidak bisa serta-merta sehari jadi. Jelaskan. Yang terakhir itu biasanya guru nangis, dia emosi, marah karena melihat teman-temannya sudah maju, ada temannya menang lomba ini, ada temannya cerita sukses mengajar, ada temannya yang berhasil begini begitu, dan kita langsung frustasi menjadi seorang guru. Orang lain seperti itu, kok saya begini? Itu hanya halusinasi, itu hanya fata morgana. Semua guru pasti mengalami kerinduan untuk mengajar dengan baik, sehingga dia bercerita ke orang lain yang diceritakan hal yang baik-baik saja. Maka jangan diperhatikan, jangan dimasukkan hati. Lakukan saja apa yang menjadi tugasmu. Jika siswa itu bisa berubah, itulah kepuasanmu. Orang memang kalau di dunia luar dia cerita yang bagus-bagus, dan tentu ada yang jelek juga. Nah, yang bagus ini tiru saja, tetapi jangan sepenuhnya ditiru dan jangan menjadi hambatanmu. Ingat bahwa prestasi itu adalah sebuah proses, dan proses itu tidak sehari jadi. Lakukan proses itu dengan baik, lama-kelamaan akan baik. Yang menilai dirimu itu bukan Anda sendiri, yang menilai dirimu adalah orang lain. Bisa jadi menurut dirimu baik, menurut orang lain nggak baik. Bisa jadi menurut orang baik, menurut dirimu tidak baik. Maka guru biasa saja, hadapi kelima itu dengan bagus. Yang pertama, kurikulum bukan sebagai tekanan, tapi kurikulum itu sebenarnya sebuah kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang guru. Itu sebuah misi yang harus disukseskan, misi yang harus dijalankan. Yang kedua, kondisi murid itu memang seperti itu, dan itulah yang namanya siswa. Jadi guru itu harus paham betul bahwa di dunia ini, di negara manapun, siswa itu seperti itu. Mengapa? Karena dia belum tahu, karena dia belum mengerti, karena dia belum bisa. Maka ada perlakuan-perlakuan yang dipunculkan oleh dirinya untuk menutupi ketidaktahuan itu, dan guru harus paham. Nah, yang ketiga, guru harus menerima apa adanya dengan situasi kelas yang ada. Jangan merasakan bahwa kelas itu sebagai sebuah hambatan, karena dimanapun kelas itu pasti ada kurangnya. Entah itu lampu mati, entah itu cahayanya yang kurang bagus karena hari itu mendung, entah kursinya yang patah dan sebagainya. Itu hal biasa yang selalu dihadapi oleh guru. Nah, demikian yang harus dilakukan oleh guru. Jangan merasa semua itu jadi sebuah hambatan, tetapi justru menjadi sebuah peluang yang mendukung pembelajaranmu. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.